Para bapak ibu yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bertemu kembali dan saya menjadikan surat Al-Baqarah ayat 186 sebagai awal kajian kita. Surat ini merupakan surat yang ayat ini berada di antara sekian banyak pembahasan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya terkait puasa. Dan ini diselipkan di antara ayat-ayat tentang puasa, yaitu apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, bertanya kepadamu, mu di sini Nabi Muhammad SAW, maka jawablah bahwa aku dekat, qarib. Qarib di sini bukan kenal. Jadi qarib di sini kalau bahasa yang sering bebas kita kan qarib kerabat. Kata qarib menunjukkan keintiman. Jadi bahasanya suka tidak suka, tahu tidak tahu, mau tidak mau, kita sebenarnya Allah itu dekat kali sama kita. Tahu kali lah dia gitu. Siapa sih? Oh, tahu kali saya itu. Enggak usah kalian bilang, udah paham saya siapa dia. Nah, kata-kata ini sebenarnya ketika dialamatkan kepada manusia, kepada Allah, tentu luar dalam. Yang kita sembunyikan, yang kita nyatakan. Kita ini tulus atau munafik atau berpura-pura, ya, itu Allah tahu kali. Maka bahasanya ini qarib. Kata qarib menunjukkan sampai pada tingkat semua kebutuhan kita. Ketika saya bilang, ya Allah berilah aku uang, Allah tahu sebenarnya kita nggak butuh duit gitu. Ya, Allah tahu kita ini bukan butuh duit. Allah ini butuh kita bahagia. Nggak punya duit pun asal bahagia nggak masalah. Kira-kira begitu. Ada saat ketika kita bilang, ya Allah, anakku mau sekolah di sini, tolonglah luluskan dia. Allah tahu sebenarnya nggak cocok dia lulus di situ. Kira-kira begitu. Pada saat ketika akhirnya anak itu tidak lulus, yang jadi masalah di kita adalah ketika kita menuduh Allah, mengatakan, ya Tuhan, kenapa tidak kau kabulkan doaku? Padahal tidak demikian. Allah tahu kali, Allah kenal kali sama kita. Jadi tingkat kebutuhan bab cakap di dapur kita itu apa yang tak ada, Allah tahu itu, apa yang kurang, apa yang habis. Bahkan kalau kita bicara tentang kesehatan, apa kebutuhan kita untuk makan, Allah tahu. Oh, saya sakit ini, tapi selera saya ini. Terus kemudian selera itu tak ada, dijual, yang jualan tutup semua. Bisa jadi itu cara Allah menahan kita untuk memakan makanan yang bisa merusak diri kita. Ya. Jadi kata qarib ini sebenarnya garansi dari Allah. Ini ayat menarik ini karena intinya bukan di qaribnya ini, tapi setelah ini. Ya. Apa kalimat setelah ini? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Ya, ujib di sini maknanya kepada aku, bukan kami. Jadi artinya mengabulkan doa itu prerogatifnya Allah. Jadi cara mengabulkannya begini, Pak. Seorang anak atau anak bapak datang sama bapak bilang, ya saya mintalah duit, saya mau beli ini. Si ayah cuma senyum doang gitu. Kasih ya. Dia cuma senyum mengatakan tidak misalnya. Pertanyaannya, apa kaitannya dengan ujibu da'watad da'i idza da'an? Padahal dia sudah berdoa, tapi kenapa tidak dikasih? Kira-kira begitu. Ya. Jadi saya tadi mengilustrasikan dengan orang tua kepada anaknya, yang anaknya minta dia nggak kasih. Pertanyaannya apa? Kita tidak bicara dia tidak kasih karena dia tidak punya. Tapi kita bicara bahwa dia tidak kasih karena dia tahu anak ini needs-nya, kebutuhannya belum itu. Gitu. Ya, dia misalnya anak ini minta A tapi dikasihnya bukan A itu. Misalnya dia minta sesuatu dalam bentuk benda, yang dikasihnya jalan-jalan. Atau yang dikasihnya melihat-lihat benda itu saja. Pertanyaannya, apakah dia tidak akan mengasih apa yang diminta sebagai orang tua padahal dia punya duit? Jawabannya, dia kasih. Tapi dia tidak akan kasih sekarang karena itu membahayakan, itu akan merusak, itu akan mencelakakan anaknya. Dia tidak mau kasih. Nanti ketika kau sudah bisa memegang atau mengendalikannya, baru ayah kasih. Jadi kesimpulannya, apakah seorang tua tidak akan memberi apa yang diminta anaknya? Tidak akan selama itu merusak anaknya.
Tapi dia akan berikan. Jadi ada dua itu permintaan. Yang dia tahu ini pasti sepenuhnya akan merusak. Bukan masalah waktu. Kapanpun akan merusak dia. Nggak akan dikasih. Ya, aku mau pindah agama. Nggak ada ayah yang sehat itu ngasih, kecuali nggak sehat ayahnya itu. Ya, izinkan aku menjadi seorang pemabuk. Saya pikir pemabuk pun nggak akan diizinkan ya anaknya jadi pemabuk. Nah begitu. Ya, belikanlah aku kereta. Kenapa? Kawan-kawanku ikut geng motor semua. Awak cuma numpang di situ. Kasihlah aku ya kereta. Pertanyaannya, kereta ini positif. Tapi hakul yakin kita tidak akan ada orang tua yang secara sadar akan memberikan anaknya sepeda motor untuk tujuan ikut geng motor. Jadi begal pula dia nanti. Geng motor saja sekarang sudah jadi masalah. Tapi nanti ku kasih kereta, dan dia tidak perlu sebutkan itu. Ya, oke. Sampai di sini saya pikir kita bisa memahami ketika Allah mengatakan ujibu da'watad da'. Aku kabulkan semua. Apa saja yang baik itu aku kabulkan. Idza da'an, dan mintalah. Artinya Allah senang kali kita minta sama dia. Ya. Falyastajibu li, tapi ada syaratnya. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Falyastajibu li, ya artinya apa? Apa yang menjadi seruan Allah ikuti coba. Saya 9 anak, ada satu anak yang nggak pernah minta, tapi nggak berat ngasihnya. Ya, satu hari ada sesuatu yang mau saya belikan, saya bilang nanti dibuat itu atas nama dia. Dan saya sudah sebutkan benda yang saya belikan adalah A, tapi dia tidak ngomong ke saya. Dia ngomong kepada saudara-saudaranya, sebenarnya aku lebih suka dibelikan ini. Maka saya mengatakan langsung bahwa nanti ketika itu sudah sampai waktunya, yang dimintanya itulah yang akan dikasih. Jadi apa? Buya batalkan apa yang rencana Buya untuk membelikannya dan mengganti dengan apa yang dia minta. Loh kenapa begitu? Karena saya menemukan dari 9 orang, ini anak yang kalau bahasanya selalu mengistijabah apa saya mau. Kalau saya suruh A dia kerjakan, saya suruh B dia buat. Tidak saya suruh dia lakukan. Jadi saya melihat ini anak yang paling baik lah, kira-kira begitu. Sehingga apa yang saya lakukan, saya akan mencari tahu apa yang dia sukai. Nah, kalau level kita di sini, sampai pada tingkat kita nggak minta sama Allah pun akan Allah kasih. Ya, itu contohnya. Ini mohon maaf mungkin, ini masjid pertama saya akan menyampaikan cerita. Walaupun di sini istri saya ada, tapi saya pikir ini bahagian dari doa. Berharap doa dari ibu karena beliau sedang sakit. Ya, sakit yang diderita beliau itu, ini mohon maaf ini saya sampaikan, kena kanker payudara. Ya, lantas kemudian dalam perjalanannya itu, yang kami rasakan, itu ya, yang kami rasakan, masya Allah, apa dia? Ada saja langkah orang, apa saja semua yang kemudian ikut serta mensupport dan memberikan bantuan, yang penting gimana supaya beliau tetap tegar, sehat dan sebagainya. Gitu. Dan itu dirasakan betul. Kalau bahasanya nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Masalah sembuh, saya selalu mengatakan, udah nggak usah stres mikirin sembuh. Sembuh itu urusan Allah. Kalau mau menginginkan sembuh, deketin saja Allah. Karena yang punya prerogatif kesembuhan Allah yang kasih. Kalau bicara mati, nggak ada orang mati karena sakit, saya bilang. Orang mati karena hidup. Salah saya nggak? Kira-kira salah saya nggak? Bahwa orang mati itu bukan karena sakit, tapi karena hidup. Iya kan? Karena kalau sakit, tidak semua orang sakit mati. Tapi kalau orang hidup pasti mati nanti. Ya mau sakit, mau tidak sakit, mau sehat, mau tidak sehat, mau tua, mau muda, kalau hidup pasti mati. Artinya ada waktu dia akan mati. Tapi kalau sakit, bicaralah sembuh. Kalau bicara sembuh, itu bukan hak dokter. Itu haknya Allah. Tapi apa yang Allah suruh sama kita adalah berobatlah. Dan Allah cuma bilang, aku tak mau kalau berobatnya tak betul. Dan jangan lakukan perobatan yang menyiksa dirimu. Jadi ada rambu-rambu yang Allah suruh. Nah kalau sudah sampai di situ, dan kita sudah melakukan itu, biarkan itu jadi urusan Allah. Nah, itu maksudnya. Falyastajibu li. Kalau boleh dibilang kemampuan orang tua dulu waktu kami masih kanak-kanak, samalah saya dan istri, tak terhitung mampunya orang tua itu.
Bahkan bukan sampai pada tingkat miskin, dia bawahnya lagi. Kalau saya bilang orang tua saya itu fakir itu. Tapi 9 anaknya, alhamdulillah 9 sekolah, kecuali yang tak mau 1 orang. Ada 1 orang pula memang cuma mau tingkat SD saja, tamat SD, disuruh bujuk-bujuk untuk menyelesaikan SMP, tak mau lagi, memang tak mau aku sekolah kata. Ya sudah, tapi yang lain alhamdulillah. Kata alhamdulillah ini tidak hanya sekedar tamat SMA, tapi semuanya minimal dapat S1-nya. Ada yang sampai. Pertanyaannya, apakah orang tua itu? Enggak. Apa dia yang punya support ekonominya? Enggak. Siapa yang support ekonominya? Saya meyakini itu urusan Allah. Ya. Ketika itu urusan Allah, apa yang harus dilakukan? Ya dekatlah sama dia. Ketika dekat sama dia, maka Allah pun akan menyekolahkan dengan caranya. Mohon maaf, dalam tanda petik itu. Mungkin dengan beasiswa, mungkin ada orang yang membiayai, macam-macamnya itu caranya itu. Ya. Itu yang harus kita perhatikan, karena ini urusannya Allah gitu. Oke. Wal yu'minu bi, kata wal yu'minu bi, percaya samaku. Ini yang berat kali sama kita itu. Meyakini Allah itu berat. Saya bilang, saya menduga kuat kedatangan kita kemari ini, enggaklah saya bilang 100%, bisa jadi 99% ini sepenuhnya karena Allah. Karena ada juga orang datang subuh bukan karena Allah, karena ada pembagian beras. Kenapa orang sholat di Masjid Helmiyati enak? Kalau sholat Jumat di situ, habis sholat Jumat makannya itu enak-enak. Kalau di sana tak apa, kadang tak dapat awak. Kalau di sana itu bab yang tidak lillah maksud saya. Ada banyak orang sekarang setiap subuh keliling ke masjid-masjid, dan ini tadi kita kompetisi sama mereka. Siapa? Para caleg. Para caleg itu subuhnya keliling, datangin ustadz, zikir ikut, apa semua ikut ya. Tapi pertanyaannya 100% karena Allah? Karena dia percaya sama Allah? Enggak. Atau dia percaya sama Allah tapi dia cuma ingin ambil untuk kepentingan dunianya saja. Nah kalau kita mengambil untuk kepentingan akhirat kita biarkan Allah ngurusin kita. Enggak mungkin orang tua sejelek apapun, semiskin apapun yang akan mencelakakan anaknya. Ya, itu enggak mungkin itu. Tadi malam dari Pak Haji Zulman ada kirim video, miris nengoknya. Saya bekal-bekal itu rupanya bukannya anak-anak yang buah mukanya serem-serem, culun-culun Pak, masih kecil-kecil, masih halus-halus, nepokannya mungkin udah, makanya orang ada geram kali tepukan pakuk. Kenapa? Masih paling SMA bisa jadi, tapi udah tega untuk membacok orang, bunuh orang, kurang ajar sudah. Tapi memang sebenarnya yang prihatin itu bukan sama mereka saja, ini korban ini. 3 tahun lebih mungkin mereka nggak sekolah, mereka cuma kelayapan sana sini, orang tuanya lemah dari sisi ekonomi, akibatnya tidak perhatian dengan pendidikan dan moral. Ditambah lagi kalaupun sekolah, pendidikan moral agama tidak lagi begitu diperhatikan secara serius. Kemarin begitu awal masuk sekolah, anak kita tawuran keliling ke sana kemari, bawa celurit, bawa parang. Yang tawuran antar sekolah ada yang mati. Ini kan apa namanya? Ini realitas anak kita sekarang. Di mana mereka besar? Di sekolah. Sekolah ngajarin apa? Di mana mereka besar? Di rumah. Di rumah ngajarin apa? Nah kalau kita serahkan sama Allah, itu makanya Allah bilang wal yu'minu bi. Kata wal yu'minu bi itu apa istilahnya? Percayalah sama aku. Ya. La'allahum yarsyudun. Nah, kata la'allahum yarsyudun di sini ternyata Allah bukan bilang kalau kau haus aku kasih minum. Dikasih tahu tempat minum itu di sana. Kalau mau yang hangat tombol ini kau pijit, kalau mau yang dingin tombol ini kau pijit, itu di sana. Artinya Allah nggak akan memberi sesuatu kepada orang yang diam. Salah satu penyakit ataupun yang Allah tidak sukai dan Nabi menyuruh kita untuk berdoa, malas. Malas itu diam, Pak. Malas itu tidak bergerak. Malas itu tidak ada progres. Allah akan memberi kepada yang bergerak. Ya, secara fikih saja air kolam kalau tidak bergerak maka potensi dia terkena najis lebih tinggi dari air sungai. Uniknya air sungai walaupun ada najisnya dia tidak kehilangan mutlaknya secara fikih.
Apa yang membuat tidak kehilangan mutlaknya? Karena najisnya itu tidak diam, dia terus bergerak pergi, ya, dan kemudian terus air datang. Jadi artinya pergerakan itu yang Allah ingin lihat kalau kita mau mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah. Mohon maaf Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini pagi ini saya ingin menceritakan sebenarnya rahasia kekuatan doa. Ya. Pertama, yang harus kita pahami, doa ini mukhul ibadah. Doa itu inti beribadah. Karena doa Allah tidak suruh kalau susah saja. Tiap malam Allah turun ke langit dunia, yang minta Allah kasih, yang punya masalah Allah selesaikan, yang minta ampun Allah ampunkan. Apa permintaanmu? Bilang, saya serahkan, saya kasih. Apa masalahmu? Sampaikan, saya beri solusi. Aku beri solusi. Apa dosamu? Laporkan. Minta ampun kepadamu, aku ampunkan dan aku tidak peduli. Jadi semua titik persoalan manusia itu Allah ingin bantu untuk menyelesaikan. Masalahnya, bangunkah kita? Mintakah kita kepada Allah? Dekatkah kita kepada Allah? Dan satu lagi yang paling penting, yakinkah kita kepada Allah? Ada satu hari, ini mohon maaf, ini pengalaman pribadi ini Pak. Saya haji 2008 saya berangkat ngisi tausiah di Padang, Sumatera Barat. Saya ingat sekali bulan Ramadan, itu hari ke-23 Ramadan. Malam ke-24, kalau nggak silap ada Hotel Pangeran ya Pak. Saya nginap di Hotel Pangeran bersama pimpinan perusahaan yang undang saya. Waktu sahur dia panggil saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, saya mau menyampaikan sesuatu. Mohon maaf kalau nanti Ustaz tersinggung, mohon maaf, saya nggak punya niat. Ada apa Pak? Ini Ustaz, saya biasa punya kebiasaan menghajikan orang setiap tahun. Saya izin untuk tahun ini saya minta Ustaz yang... Ya saya nggak bisa jawab, waktu itu saya ingat sekali, nggak bisa saya jawab, saya cuma tertawa saja. Kenapa? Tertawa saya jawabannya itu. Bahwa insya Allah saya siap. Singkat cerita, 2008 saya berangkat. Karena 2007 harusnya berangkat, saya tolak. Kenapa saya tolak? Karena waktu itu keberangkatan saya difasilitasi, artinya dipercepat. Karena sebab yang berangkat anggota dewan, jadi kasih kemudahan. Saya nggak mau, saya bilang. Saya bukan mau jalan-jalan, saya mau ibadah, saya bilang. Akhirnya, oke Ustaz, kalau gitu tahun muka. Saya berangkat tahun itu. Satu yang paling saya ingat itu ketika saya masuk Hijr Ismail. Di Hijr Ismail, di dinding Ka'bah, di bawah pancuran emas, saya berdoa. Posisi doa, tangan saya seperti ini yang bawah, yang atas begini. Saya meletakkan kening saya ke Ka'bah. Doa saya cuma satu, salah satu yang paling banyak menyita waktu, sekitar ada lebih dari setengah jam. Saya cuma bilang, ya Tuhan, di depan rumahmu ini aku mengadu. Anakku, istriku, mertuaku, orang tuaku selalu bertanya kepadaku, kapan kau bisa punya rumah? Anakmu sudah banyak. Waktu itu anak saya sudah 6 orang. Ya. Jadi 6 kecil-kecil, rumah kontrak. Kalau adik saya bilang macam kapal pecah. Jalan ke sana kesenggol siano, jalan kemari kesenggol siano. Nah, gitulah saking dia menceritakan. Jadi saya bilang, ya Rob, kau tahu betul isi kantongku bagaimana? Tak ada duitku. Tapi selalu ku bilang sama makku, sama mertuaku, sama anakku, sama istriku, insya Allah kita akan punya rumah. Nah sekarang di depan rumahmu aku minta satu saja. Aku minta rumah. Aku nggak peduli caranya karena itu urusanmu. Mohon maaf, kira-kira begitulah intinya. Aku nggak tahu caranya. Karena kalau cerita duit, aku waktu itu seingat saya baru mendapat duit sekitar 20 di rekening saya. Jadi saya jarang. Jadi kalau orang tengok saya penampilan sampai sekarang, mungkin ada iPad, ada ini. Ya itulah sebenarnya semua. Nanti kalau buka rekening, jangan pikir saya punya duit banyak. Gitu. Ya apa adanya gitu. Saya bisa bilang waktu itu, ya Allah, kau tahu betul isi. Kalau saya tidak khilaf, duit saya waktu itu sekitar 25 juta. Itulah uang yang, dan itu nggak akan, biasanya selalu nggak bertahan lama. Lantas saya bilang, ya Allah, aku tak tahu caranya urusan. Dari ngomong pulang saya ke maktab, hanya hitungan saya sekitar 6 jam.
Seorang jemaah langsung datang jumpain saya, Ustaz, nanti kalau Ustaz ada niat mau beli rumah, dari saya 50 juta. Saya terkejut, Masya Allah. Gitu. Pulang sekitar 2 minggu dia penuhi 50 juta. Nah, adalah duit saya 75 juta jadinya. Istri saya suruh cari rumah. Cobalah hitung-hitung, duit rumah kayak mana 75 juta. Zaman itu sama zaman apa lagi zaman sekarang ini. Terus kemudian apa yang terjadi? Ya dia cari sana sini. Ini belum selesai ceritanya ya. Cari sana sini sampai dia lelah karena saya tidak pernah mau ikut. Tengok rumah yang ini nggak pernah saya mau ikut. Tengok rumah yang sana nggak pernah. Saya bilang, abang serius nggak mau beli rumah? Saya bilang serius, tapi rumah yang mau dibeli itu yang sangat. Ada satu rumah yang waktu itu dia ada jadi rumah sewa. Saya dari sejak menikah, pertama kali menikah, saya selalu rumah kontrakan saya itu, saya selalu pergi ke rumah Pak Cik. Saya melintasi rumah yang saya bilang, saya mau rumah yang itu. Waktu itu rumahnya tidak ada pintu, tidak ada jendela, artinya rumah tua yang sudah ditinggalkan. Saya bilang sama istri saya, nanti satu waktu kita akan tinggal di rumah ini. Setiap lewat kalimat saya selalu begitu, kita akan tinggal di rumah ini. Setiap lewat kita akan tinggal di rumah ini. Dan saya tidak tahu siapa pemiliknya. Sampai terakhir ketika rencana mau beli rumah ini bocor kemana-mana, si pemilik rumah itu datang dan mengatakan, dan itu sudah dijadikan rumah sewa waktu itu, kau nggak usahlah keluar dari sini, kau tinggal aja di kampung ini. Nanti kakak akan ngomong sama abang untuk jual rumah itu samamu. Situ saya lihat ada isyarat lagi, Masya Allah. Saya ringkas ceritanya karena ada dinamikanya juga panjang. Akhirnya si suami setuju. Semula dia tidak pernah mau jual rumah itu. Dia setuju menjual rumah itu. Berapa duit saya? 75 juta. Apa yang saya lakukan? Saya sebut saja ke Beni Syariah waktu itu. Kebetulan ketua atau pimpinan cabang Beni Syariah itu saya punya hubungan baik lah. Sebagai ustadz yang ngisi pengajian di majelis mereka. Saya bilang, Pak, saya mau beli rumah. Duit saya cuma sekian. Saya nggak tahu bagaimana mekanismenya, Bapak aturkan, sisanya saya akan cicil. Oh, dia bentuk tim survei. Tim surveinya bilang, Ustaz, nggak layak lah Ustaz tinggal di rumah ini. Saya bilang, saya maunya di sini. Biar kami carikan, atau ada alternatif lain. Alternatif lain dicari mereka apa semua. Ini cocok Ustaz? Enggak. Lebih bagus rumah yang dia tunjuk dari rumah yang ini. Saya bilang tidak, saya mau yang ini. Akhirnya deal, rumah itu dibeli. Ada duit sisa? Tak ada. Rumah itu harus direnovasi karena rumah itu rusak. Panggil tukang, sekian. Ada duit? Tak ada. Tapi saya bilang, kita bismillah saja. Itulah yang sampai sekarang kalaulah saya ingat, itu bisa bercucur air mata itu. Gak ngerti saya cara duit datang itu, Pak. Bukan ngerampok saya, gak minta saya sama orang. Tapi ada saja cara Allah kasih dengan caranya. Karena setiap minggu saya harus mengeluarkan duit 5 juta untuk tukang. Allahu Akbar. Itu sampai saya bilang, ya Allah sayang betul dia sama saya gitu. Siapa dia? Allah. Malam Idul Adha tahun berikutnya. Jadi kan 2008 ya. 2009 malam Idul Adha saya sudah nginap di rumah itu. Saya sudah tinggal di rumah itu dan sampai sekarang. Apa yang sedang saya ingin sampaikan? Kita tidak kehilangan keyakinan kepada Allah. Itu saja. Kita nggak usah Yang sekarang ini sering kali kita tidak berdaya adalah kita nggak percaya betul sama Allah. Itu aja masalah. Padahal kita sudah tidak berdaya ini. Padahal kalau kita sudah sampai pada tingkat tidak berdaya dan kita tidak tahu lagi caranya, itulah waktu seharusnya kita tinggal nengok wajah Allah dan tinggal bilang sama dia, dan dia tidak mungkin akan menolak kita. Itu yang harus kita pahami itu. Ud'uni astajib lakum, minta sama aku kabulkan, kata Allah. Kata astajib lakum itu ketika kita sudah sampai ketidakberdayaan kita. Ustaz, saya sudah minta sama. Coba tunggu dulu. Nabi Ayyub alaihissalam ketika sakit, dia gak pernah minta untuk sembuh. Anaknya meninggal, istrinya
masyarakatnya mengusirnya. Sampai kemudian dikabarkan penyakit itu membuat nanah di tubuhnya sampai ke bibirnya, sampai katanya sampai ke langit-langit bibirnya, langit-langit mulutnya itu bernanah, dan dia tidak bisa lagi menggerakkan mulutnya untuk berzikir kepada Allah. Saat itulah dia mengatakan, Rabbi anni massaniyadur, wahai Tuhan aku sakit, wa anta arhamur rahimin, dan kau itu pengasih dan penyayang. Tapi nggak ada permintaan sembuh, Ustaz. Nah gini, ibu punya anak atau cucu paling disayangi. Tahu-tahu dia datang dengan mengatakan satu kalimat saja, Nek, adik sakit. Terus ibu pegang keningnya, ternyata panas luar biasa. Apa yang akan ibu buat? Paniklah. Kita kemudian bilang, ini mana ini, kenapa tidak? Ayo kita bawa ke dokter. Kalau dokter, ayo kita, mana obat? Wahai Tuhan, aku sakit dan kau itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kira-kira kalau orang tua saja akan merespon begitu paniknya kalau melihat anak atau cucunya sakit, bagaimana dengan Allah? Jadi ini adalah doa permohonan yang jauh, yang sangat halus diungkapkan oleh, atau seperti yang dibilang kepada Nabi Muhammad. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan, aku sampaikan kepadamu berat lemahnya kemampuanku. Kelemahan dha'fa quwwati, aku tak punya kekuatan. Sedikitnya usaha dalam dakwah ini. Tapi dia bilang, terserahmu Tuhan, kau kirimkan aku kemanapun, kepada orang yang membenciku, yang akan membunuhku, tidak masalah, asal kau tetap ridho kepadaku. Doa ini kalau boleh saya bilang istijabahnya dengan Isra Mi'raj. Akhirnya Allah bahagiakan Nabi dengan menunjukkan, bahkan kalau boleh dibilang, kemana Nabi dipanggil Allah? Ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Al-Arasy, istananya Allah. Dipanggil ke sana supaya Allah bilang, kau jangan takut, aku yang punya semua ini. Kira-kira begitu. Ini kenapa? Ini ketika dia pasrah total kepada Allah. Ya. Dan banyak orang-orang yang seperti ini. Ada kisah. Kisah ini sepertinya kisah nyata ini, karena dituliskan di beberapa buku yang saya punya bukunya, terkait seorang nenek tua di Pakistan. Jadi berawal dari seorang dokter mau, saya lupa itu dari Lahore kemana, ke Karachi atau bagaimana, wallah alam. Dia mau berangkat, ada seminar, naik pesawat lah sore. Rupanya pesawat tidak bisa terbang. Kenapa? Terjadi badai besar, hujan lebat. Karena perjalanan besok sudah harus sampai dan dia pengisi atau narasumber, maka dia naik taksi lah, naik bus atau mobil charter, jalan darat. Jalan darat ternyata satu perjalanan di satu kampung, kayu banyak bertumbangan menghalangi jalan, nggak bisa jalan mobil. Mau tidak mau akhirnya harus singgah di satu rumah sampai besok. Acaklah dapat satu rumah kecil yang ditinggali oleh seorang nenek dan satu cucunya. Pada saat itu akhirnya nenek ini biasalah muslim, layani bagus, dia layani. Sampai setelah selesai dia duduk di kursi tamu, dia melihat nenek itu ngurusin seorang anak kecil di tempat tidur. Dia lihat sepertinya sakit. Siapa itu, Nek? Cucu saya sakit. Boleh saya lihat? Karena dia dokter, naluri dokternya bicara. Wah, ini sakitnya serius. Iya, memang saya sudah bawa ke puskesmas, kalau bahasa kita. Saya sudah bawa ke puskesmas. Kata orang puskesmas itu nggak bisa diobatin di sini, harus ke ibu kota. Dan saya dikasih nama dokter yang katanya bisa ngobatin. Sebentar saya ambil, kata sini. Dia ambil namanya, apa itu? Lantas kemudian dia serahkan ini. Tengok, dia langsung nitis air mata, menangis terisak. Nenek itu tanya, kenapa kau menangis? Apa dia bilang? Aku sebenarnya kalau begitu memang ditahan Allah ini. Pesawat itu, badai itu sebenarnya adalah cara Allah menahanku untuk tidak. Pohon-pohon tumbang itu, kenapa? Karena dokter yang nenek mau cari itu adalah aku. Ini aku. Dan ini memang spesialisasiku untuk ngurusin penyakit ini.
Coba bayangin, dia cuma doa sama Allah. Nggak tahu caranya. Nenek itu bilang, ya aku juga nggak ngerti, duit aku nggak punya, ke kota nggak pernah pergi. Akhirnya aku cuma berdoa, ya Allah, kasihlah cara supaya cucuku ini bisa disembuhkan. Nah, ini yang saya pikir masing-masing kita punya pengalaman mengalami itu. Ya, rahasia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah berdoa tentang anak atau tentang diri sendiri dan sebagainya. Cuma satu kuncinya, falyastajibu li. Kalau kita sudah berada, kita mematuhi apa yang Allah suruh, dan kemudian kita tidak pernah kehilangan keyakinan kepada Allah, tunggu saja momentumnya. Apa yang kau minta pasti dikasih Allah. Nah, kira-kira begitu. Yang sering terjadi kan tidak. Kita tidak yakin sama Allah, atau kita mau Allah, kita yakin sama Allah, tapi kita tidak penuhi apa yang Dia mau. Itu yang harus kita garis bawahi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini nggak usah panjang-panjang kali, sudah cukup itu. Ya, karena tadi saya merencanakan kita ngajinya setengah jam. Ini udah lebih setengah jam, udah lebih 1 menit lewat 10 detik. Nah, ini kena saya rekam. Nanti insya Allah rekamannya saya kasih, ya, sama Haji Zulman dan siapa saja yang ada nomornya sama saya, nanti saya share. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan. Kata kunci sederhana, doa itu sebenarnya Allah itu suka sekali kita berdoa kepadanya. Apalagi di Arafah, orang-orang yang haji itu. Bahkan di Arafah itu doa yang paling disukai oleh Allah itu adalah tangan yang begini. Jadi bukan cuma begini, begini tangan tuh, dan muka itu begini ke langit itu. Makanya sebenarnya pada waktu sedang wukuf bukan selfie harusnya. Ini penyakit kita kan, setan selfie ikut pergi haji. Ya, akibatnya kita tidak benar dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, di masjid juga kalau kita sedang butuh kali sama Allah, jangan begini berdoa. Atau pernah orang tanya sama saya, Ustadz, mana lebih bagus doa angkat tangan atau tidak? Saya bilang, kalau hatimu sudah dekat sama Allah, ini bukan persoalan tangan itu kau angkat atau tidak. Tapi kalau hatimu sudah dekat sama Allah, Allah lebih suka mendengar suara hatimu itu. Jadi kalau sekedar Allahumma barik lana fima, Allahumma inna nas'aluka at-tuqa, Allahumma ighfir lana, itu kan hafalan itu saya bilang. Tapi coba kalau dia dari hati, enggak begitu. Dan kalau sudah dari hati, terkadang tangan ini pun tak sanggup tegak lagi. Itu kira-kira. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua hamba yang Allah ridha. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.